Shalom Bapak Ibu, senang sekali menjumpai kehidupan Bapak Ibu melalui persekutuan ibadah tengah minggu pada hari ini. Kesempatan ini kita akan belajar merenungkan sebuah firman Tuhan tentang doa Bapa kami. Doa merupakan bagian dari kehidupan setiap orang percaya, dan doa Bapa kami ini merupakan satu doa secara pribadi ditujukan kepada murid-murid Tuhan. Karena firman Tuhan sebelumnya mengajarkan kepada kita bahwa kalau kamu berdoa, hendaklah kamu masuk ke dalam kamar, tutup pintu, dan berdoalah. Di tempat yang tersembunyi itu, Bapamu di surga akan mendengarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan sebuah tema doa tentang doa Bapa kami, dan doa ini diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kenapa sih untuk berdoa harus diajarkan? Karena di kitab Yakobus pasal 4 itu salah satu bagian menulis bahwa dikatakan bahwa kamu salah berdoa. Nah, salahnya di mana? Nah, di situ disebutkan bahwa karena apa yang kamu minta itu hanya kamu akan gunakan untuk memenuhi kebutuhan nafsu hidupmu. Nah, itulah yang dimaksud salah. Tapi tentang doa Bapa kami, ini adalah sebuah dasar buat setiap pribadi orang percaya untuk kita bisa berdoa kepada Allah Bapa kita di surga. Nah, firman-Nya kita akan sama-sama baca di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 9 dan seterusnya. Di sini dikatakan Tuhan Yesus mengajar ke murid-muridnya, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Ini berarti kita telah diberikan suatu akses untuk menyebut Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia itu sebagai Bapa. Nah, itu berarti akses secara langsung buat kita sebagai anak untuk menghampiri Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan sebutan Bapa. Nah, sebutan Bapa ini bisa kita asumsikan bila mana kehidupan kita sehari-hari antara hubungan seorang anak dan seorang ayah. Di mana hubungan ayah dan anak itu merupakan hubungan yang pribadi, bersifat pribadi, dan hubungan itu tanpa diatur oleh aturan-aturan tertentu, tidak ada batasan-batasan. Jadi kapanpun setiap saat kita bisa menghampiri Tuhan melalui doa yang kita sampaikan kepada Tuhan sebagai Bapa kita, ya. Jadi kita diberikan akses sebagai anak untuk menghampiri Dia sebagai Bapa kita. Jadi kapanpun kita berdoa, kita bisa datang kepada Tuhan tanpa ada aturan liturgi, tanpa ada aturan cara berpakaian, atau tanpa ada aturan sikap bagaimana kita datang kepada Bapa. Ya, itu doa kita secara pribadi. Nah, kemudian bagian kedua dikatakan dikuduskanlah namamu. Nah, nama Tuhan itu kudus, dan karena itu firman-Nya berkata, memperingatkan kepada kita untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Karena nama itu adalah nama yang kudus. Nah, ketika kita menyebut nama Tuhan, maka nama itu berkuasa untuk mengubahkan setiap apa yang kita perlukan. Jadi kalau kita ingin memanggil Dia sebagai Allah Yehovah Rafa, maka tentu kita punya satu keinginan bahwa Allah itu adalah Allah penyembuh. Pada saat kita sakit, kita bisa sebut Dia sebagai Yehovah Rafa, dan kita berharap adanya kesembuhan yang dari Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Jadi sebagai apa kita menyebut nama Allah, maka kita berharap supaya kita memperoleh bagian dari sebutan nama itu. Nah, ketika kita menyebut Allah sebagai Allah Jehovah Jireh, yang artinya adalah Allah yang mencukupkan,
Allah yang menyediakan. Maka dengan iman kita percaya bahwa Allah itu akan memenuhi segala keperluan kita, ya. Karena firman-Nya berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Karena itu ketika kita sebut Dia sebagai Yehovah Rafa, maka kita berharap adanya pemeliharaan Allah. Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Dia bertanggung jawab sebagai Bapa yang memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi banyak sekali sebutan-sebutan dari nama Allah. Sebagai Allah, kita berharap bahwa Tuhan itu akan melakukan sesuai dengan sebutan yang kita nyatakan. Nah saudara, kemudian di ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu. Nah kerajaan Tuhan itu bukan hanya bicara tentang makanan dan minuman, bukan bicara tentang apa yang ada secara fisik, kebutuhan-kebutuhan di dunia ini, tapi lebih mengutamakan tentang damai sejahtera dan sukacita, ya. Jadi kerajaan Allah itu salah satunya bicara tentang damai sejahtera Allah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Jadilah kehendak-Mu. Salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah membuat hidup kita ini terpelihara. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan, menikmati berkat-berkat-Nya. Adalah kerinduan hati Bapa untuk melihat hidup kita terpelihara dengan sempurna, hidup kita dalam perlindungan, hidup kita dalam kecukupan. Itu satu kerinduan dari Allah atas hidup kita. Karena itu biarlah setiap doa dan permohonan yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, biarlah semuanya terjadi bukan menurut kehendak kita, sekalipun kita berharap sesuatu yang baik terjadi, tapi biarlah kita mengutamakan kehendak Allah terlebih dahulu yang terjadi. Jadi kehendak Allah lah yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian bagian lain dari ayat 10 dikatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya damai sejahtera, sukacita yang dari Allah. Suasana ilahi itu bisa kita nikmati di bumi ini, ya. Suasana kemuliaan Tuhan yang ada di surga itu bisa terjadi dalam kehidupan kita selama kita hidup di bumi. Kemudian di ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, tentang makanan dan minum itu merupakan satu kebutuhan setiap orang. Itu adalah kebutuhan pokok bagi setiap kita. Kita perlu, kita butuh akan hal itu. Dan firman-Nya juga mengatakan bahwa semua orang itu membutuhkan hal itu, ya. Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Nah, tentang kebutuhan yang dasar ini Tuhan mengajar kepada kita supaya kita meminta yang secukupnya. Nah, pernyataan ini memiliki sebuah arti bahwa Tuhan berharap supaya yang secukupnya ini terjadi hari demi hari, day by day, ya. Berkesinambungan. Dengan kata lain, supaya setiap hari kita ada satu hubungan dengan Tuhan, ada satu kerinduan, ada satu permohonan kepada Tuhan untuk Tuhan itu mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. Ya. Takarannya, batasannya adalah secukupnya. Kenapa sih kita tidak diajarkan untuk meminta yang berkelebihan? Saudara, yang berkelebihan itu belum tentu baik, ya. Salomo dalam segala kemegahannya, dalam satu doanya dia berkata, janganlah berikan aku kekayaan supaya aku tidak sombong, aku tidak memegahkan diri, tapi sebaliknya juga jangan berikan aku kekurangan supaya aku tidak mencuri, dan itu akan merendahkan nama Tuhan. Nah, Salomo dalam segala kemewahan, dalam segala kecukupannya, dia berdoa supaya jangan berikan kepadaku kelebihan, tetapi juga jangan berikan aku
kekurangan. Secukupnya, ini ya artinya secukupnya, secukup yang kita perlu. Nah, ukuran cukup buat setiap orang memang berbeda. Cukupnya saya berbeda dengan cukupnya saudara. Masing-masing punya takaran yang berbeda. Tapi doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini adalah supaya kita meminta yang secukupnya. Ya, terlebih lagi kalau ini berkaitan dengan soal makanan dan minuman. Ya, kalau kita makan berlebihan itu pun juga tidak baik. Ya, untuk kesehatan juga tidak baik. Karena itu diajarkan untuk kita menerima yang secukupnya yang dari Tuhan. Kemudian di ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudara, di dalam doa seringkali kita perlu meminta satu pengampunan untuk setiap kesalahan yang sudah kita perbuat. Baik kesalahan yang kita lakukan secara sadar maupun yang kita lakukan secara tidak sadar. Ya. Adalah baik kalau kita mengakui di hadapan Tuhan, minta pengampunan yang daripada Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya kita meminta pengampunan dari Tuhan, kita juga harus bersedia melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Ya. Jadi ketika kita berbuat salah, orang lain pun juga punya kesalahan terhadap kita. Nah, tugas kita juga harus bersedia memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah, kepada mereka yang datang minta ampun kepada kita. Supaya dengan demikian kita pun diampuni kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kemudian di ayat 13 dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, saudara, tentang pencobaan, jadi pencobaan yang Tuhan berikan atau yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, firman-Nya mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Yang biasa ini artinya yang kamu atau yang kita sanggup menanggungnya. Ya. Dan ketika kita dicobai, percayalah bahwa Allah yang Maha Kuasa itu akan menopang kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi setiap pencobaan atau setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Ya, percayalah bahwa pencobaan dan masalah yang kita hadapi itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Jadi ada Tuhan, ada tangan Tuhan yang ajaib yang menopang dan menolong hidup kita. Dan bagian terakhir dari doa Bapa kami ini berkata, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, bagi Dialah yang layak untuk menerima hormat dan pujian. Demikianlah Bapak Ibu, suatu renungan singkat tentang doa Bapa kami yang merupakan sebuah dasar untuk kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.